Bahas tentang iblis dulu. Ya, Oke. Emangnya apa sih yang mau abang tanyakan tentang iblis tuh? ya karena gini Pak Ustadz, iblis, saya rasa kalau iblis dia lebih tahu Tuhan daripada saya. Saya masih di tanah, iblis kan di atas, Ustadz. Tapi kenapa dia Iblis lebih dibuang? tahu Tuhan terus? Ya, itu menurut saya. Saya sujudnya masih di Hmm. debu, dia tidak, dia Mm-mm. berbeda. Oke. Bang, jadi ya kenapa iblis itu dibuang? Ya sesuai pertanyaan Anda, karena dia tidak mau sujud penghormatan kepada Adam. Artinya dia itu melanggar atau membangkang terhadap perintah Tuhan. Itulah kenapa dia menjadi iblis, karena dia sombong atas dirinya, merasa lebih baik dari Adam, dari manusia, sehingga perintah Tuhan pun dia abaikan. Nah, itulah iblis. Dia tidak mau bersujud. Makanya yang kagak mau sujud itu pengikut iblis, Bang. Makanya kan umat Islam tuh sehari 5 kali ya, sujud tiap hari. Umat Islam tuh subuh sujud, siang sujud, sore sujud, maghrib sujud, malam sujud, tengah malam sujud. Itu makanya yang kagak mau sujud itu ritual ibadahnya pengikut iblis gitu, nggak mau sujud. Gitu. Mic ya bang. Oh sorry. Tapi iblis tidak menduakan Tuhan kan? Iblis tidak menduakan Tuhan, Hmm. betul. Nah, bukankah Bang, iblis bukankah gini, Tuhannya Ustadz itu gini pengen bang, bentar. ya, Iblis aja tidak menduakan Tuhan, Bang. Lalu ya, kenapa Anda meninggalkan Tuhan? saya tanggapi dulu. Iblis aja, Bang, yang gelarnya iblis tidak mau dia menduakan Tuhan. Lalu Hmm. kenapa Kristen meninggalkan Tuhan dalam satu gitu? Oke, Pak Ustadz. Jadi Jadi Bang, yang meninggalkan Tuhan ini lebih parah dari iblis. oke, siap. Ya, kalau Mm-mm. tentang mentinggalkan Tuhan itu nanti saya akan jawab terus saja. Saya ingin masuk kepada iblis. Itu menurut Pak Mm. Ustadz dia tidak menduakan Tuhan. Tapi dia malah kena hukum kekal. Tuhan tadi menurut Pak Ustadz berkatakan Tuhan tidak mau diduakan. Mm. Apakah Tuhan yang tidak mau diduakan ini bisa mengajarkan kepada umatnya untuk menduakan pasangannya atau sisi? Bang, kalau menduakan pasangan ya, sebelum Islam datang, Daud ya 1.000 pasangannya, Salomo 700, Iya. Abraham 3, Musa 2. Jadi Islam datang untuk mengatur. Kalau masalah pasangan ya, itu memang sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu. Pasangan itu no problem, Bang. Kalau masalah poligami pasangan itu ada aturannya. Tapi kalau malah poligami Tuhan, itu waduh lebih dari iblis, Bang. Ya, Udah jadi dibilang ya kalau tentang ya, poligami pasangan tuh no problem, ada aturan. Kalau poligami Tuhan itu kurang ajar, lebih dari iblis itu. ya. Ustadz, Gitu. tentang poligami Tuhan, Pak Ustadz, kalau kita masuk ke sana, Pak Ustadz, nah yang jadi manusia kan firman-Nya, Pak Ustadz. Apapun itu nggak ada di ajaran para nabi dan Yang tidak ada jadi diajarkan Tuhan. kalau Mau konsepnya jadi kalau manusia, sebentar, Pak mau Ustadz, jadi apapun. saya selesai dulu, Pak Ustadz. Yang jadi manusia kan firman-Nya. Bagaimana saya bisa tepat percaya kepada Tuhan jika firman-Nya tidak menjelaskan tentang siapa Tuhan itu, Pak Ustadz? Hmm. Ya, nah, para nabi, Pak Ustadz mengatakan para nabi pun percaya Tuhan lewat firman-Nya. Jika tanpa firman para nabi tidak bisa dikatakan seorang nabi atau seorang utusan, Pak Ustadz.
Bahkan Pak Ustadz tanpa sadari pun Pak Ustadz sudah percaya kepada firman-Nya. Karena dengan firman Tuhan, Pak Ustadz bisa mengenal Tuhan Pak Ustadz. Apakah itu bisa dikatakan menduakan Tuhan, Pak Ustadz? Nah, Udah tentang para beda nabi, beda sebentar, konteks. sebentar, tentang para nabi terdahulu yang tadi Pak Ustadz mengatakan kalau Raja Salomo itu kalau di kita bukan nabi ya, tapi tidak masalah, saya ikuti lagunya Pak Ustadz. Pak Ustadz mengatakan para nabi terdahulu yaitu Raja Salomo, dia istrinya 700, gundik 300. Nah, kenapa saya nggak demikian Pak Ustadz? Karena saya tahu saya bukanlah Salomo. Kalau Salomo mampu berlaku adil, wajar dia seorang utusan Tuhan. Saya tidak mungkin lebih mampu berlaku adil seperti seorang utusan Tuhan dan Tuhan, saudara. Ya, dan perlu saudara Pak Ustadz ketahui bahwa pada saat penciptaan Adam dan Hawa, ya, Hawa diciptakan dari satu rusuk Adam. Apakah Tuhan tidak mampu menciptakan 10 Hawa? Mampu, tapi kenapa dia tidak melakukan itu? Udah, Ya, silakan ditanggapi. Bang, beda konsep. Siapa yang menyamakan kita dengan Salomo? Beda konsep. Saya berbicara tentang masalah poligami Tuhan dan poligami pasangan itu beda. Kalaunya para nabi terdahulu ada yang poligami, itu no problem bang. Tapi para nabi tidak ada poligami Tuhan dulu, nggak ada. Siapa yang poligami Tuhan? Dari yang poligami pasangan. Abraham, poligami pasangan, nggak ada poligami Tuhan. Daud, poligami pasangan, nggak ada poligami Tuhan. Salomo, poligami pasangan, nggak ada poligami Tuhan dia. Terus siapa lagi? Banyak para nabi kan kayak gitu, poligami pasangan. Nabi Muhammad, poligami pasangan. Nggak ada juga poligami Tuhan. Kayak gitu. Jadi nggak apa masalah poligami pasangan itu. Yang penting kagak poligami Tuhan. Itu dulu yang dibenerin. Ketika kata Anda itu adalah firman-Nya yang jadi manusia, nggak ada para nabi mengajarkan kayak gitu. Nggak ada. Nabi mana yang mengajarkan firman jadi manusia? Nggak ada. Atau Tuhan menjelma jadi manusia? Nggak ada. Makanya saya bilang, nggak ada para nabi itu poligami Tuhan. Itu dulu yang dikunci. Gitu. Nabi mana tunjukkan sama saya yang poligami Tuhan? Nggak ada. Nah, jadi kayak gitu. Jadi bang, ya, kalau masalah poligami Tuhan, itu tidak pernah ada diajarkan oleh para nabi. Terus, kata Anda iblis pun, dia tidak menduakan Tuhan. Betul. Iblis aja tidak mau bang menduakan Tuhan. Ini ada yang meninggalkan Tuhan. Itu yang jadi problem Anda. Seharusnya Anda mikir di situ. Iblis aja nggak mau menduakan Tuhan. Loh kenapa? Kristen malah meninggalkan Tuhan dalam satu. Itu dipikir dulu di situ. Berarti apakah Kristen lebih dari iblis gitu? Iblis nggak mau duain. Tapi Kristen meninggalkan. Bahkan menjadikan satu. Itu aja sudah salah konsep agama Anda di situ. Jadi itu bang. Kalau untuk masalah iblis betul dia tidak menduakan Tuhan. Iblis itu dibuang karena kesombongannya. Wastakbara wa kana minal kafirin. Bukan karena menduakan Tuhan. Jadi kalau ada yang sampai menduakan Tuhan, apalagi sampai meninggalkan Tuhan, itu lebih dari iblis. Gitu bang. Itu aja dulu. Kalau masalah poligami itu nggak perlu kita permasalahkan. Para nabi sudah melakukan. Selain nabi pun juga ada yang melakukan gitu. Jadi bukan tolak ukur masalah poligami itu. Yang jelas jangan sampai mempoligami Tuhan dulu. Itu. Silakan. Ya, Pak Ustadz tadi bilang iblis memang tidak menduakan Tuhan, Pak Ustadz. Pak Ustadz lupa mungkin ya. Tadi ada perintah di sana kalau tidak saya salah dengar. Sujudlah kepada Adam. Itu kan satu perintah. Berarti yang dilanggar iblis adalah apa? Perintah tersebut. Perintah Tuhan. Berarti firman Tuhan yang dilanggar. Dengan melanggar firman Tuhan, iblis dibuang.
Nah, iblis mengatakan dia terbuat dari api dan Adam dari tanah. Ya kan? Hmm? Dia mengatakan satu perkataan yang memang dalam kenyataannya memang dia diciptakan dari api dan Adam dari tanah. Akan tetapi Pak Ustadz sudah menilai itu sebagai satu kesombongan. Bisa kita nilai sebagai satu kesombongan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu berlaku adil tapi merasa mampu berlaku adil? Bukankah yang mampu berlaku adil itu hanya Tuhan dan utusan Tuhan, Pak Ustaz? Atau ada manusia biasa yang mampu berlaku adil? Standar dalam Pak Ustaz itu kalau tentang keadilan itu yang mampu berlaku adil itu bagaimana standar? Apakah dia masih tahap berusaha sudah bisa dikatakan berlaku adil? Ataukah seumur hidupnya dia mampu berlaku adil? Itu poin pertama. Bang, Yang kedua, saya bingung. Anda ini sebentar dulu. bentar Bang. Sebelum yang kedua, saya itu bingung dengan tanggapan Anda. Anda ini bahas poligami atau bahas iblis gitu? Bahas iblis. Terus apa hubungannya dengan poligami tadi yang berlaku adil tadi apa? Saya ingin belajar dari supaya tidak bernasib sama seperti iblis, Pak Ustaz. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa iblis itu kan tidak menduakan Tuhan. Padahal itu saya belum kaji ke situ. Iblis mengatakan perkataan yang benar menurut Pak Ustadz, terbuat dari api, Adam dari tanah. Tapi bisa dinilai bahwa Ustadz bisa memaknai sebagai satu kesombongan. Ya kan? Bagaimana dengan saya pribadi sebagai manusia biasa yang masih sujud di debu, ya, yang bahkan saya tidak mampu berlaku adil atau mungkin tidak melakukan satu kebaikan, tapi saya membanggakan diri saya. Bukankah itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Tentang itu, tentang kesombongan Pak Ustadz. Kesombongan itu bagian dari hawa nafsu atau tidak? Bang, jauh pembahasan Anda tuh. Oh, jauh. Jauh, iya. Yang menilai iblis itu sombong Tuhan sendiri. Oh, Tuhan sendiri. Anda baca Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Berarti yang menilai iblis itu sombong, berarti karena tadi Pak tidak Ustadz mau mengikuti perintahnya. Berarti tadi Pak Ustadz bilang iblis sombong itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Nah, saya mengikuti omongan Pak Ustadz ini. Kan iblis, Pak Ustadz yang bilang iblis sombong. Tuhan yang bilang, saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Iya, saya juga hanya mengikuti jejak Pak Ustadz. Baik, maka dari itu dengarkan. Anda baca Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idzu qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Tuhan memerintahkan sujud kepada Adam, maksudnya itu sujud penghormatan, iblis nggak mau. Dia merasa dirinya lebih baik, baik daripada ciptaan Allah yang baru, yaitu Adam. Ya. Maka dari itu kata Allah, iblis ini aba wastakbara, bapaknya kesombongan. Wa kana minal kafirin, gara-gara itulah dia menjadi kufur. Ya. Menjadi kafir. Dengan dasar dia dinilai sombong itu apa? Karena dia merasa lebih baik dari Adam. Lebih baik dari Adam. Dengan mengatakan dia terbuat dari api dan Adam dari tanah. Oh, itu. Tapi kan dalam kenyataannya memang dia terbuat dari api kan? Ya, dia terbuat dari api. Iya. Kalaunya Adam sudah api, tanah, terus angin, terus air, ada. Ya. Lantas jadi salah penilaian iblis itu. Bagaimana dengan saya, Pak Ustadz? Saya sebagai manusia yang bahkan saya tidak mampu adil, saya tidak mampu benar, tapi saya merasa lebih benar. Apakah bukan saya lebih sombong dari iblis? Jadi gini Bang, iblis tidak mengikuti perintah Tuhan. Tadi kan Pak Ustadz mengatakan iblis bapaknya sombong. Kalau saya mengatakan satu perkataan yang bahkan dalam realita kehidupannya tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, saya termasuk neneknya sombong atau kakeknya sombong atau apanya sombong gitu, Pak Ustadz? Salah. Kalau bapaknya kesombongan berarti Anda anaknya kesombongan, pengikut iblis gitu.
Gitu Bang. Makanya bagi yang ya tidak mengikuti perintah Tuhan, tuh ya, Hmm. tidak mengikuti perintah Tuhan lalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Tuhan, maksudnya kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu pengikut iblis. Pengikut Kata iblis. Tuhan, aku itu esa, lalu kau duakan sampai kau tigakan, pengikut iblis itu. Karena apa? Tidak mengikuti apa yang dijelaskan oleh Tuhan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Gak ada rumusnya firman jadi ini atau Tuhan jadi manusia, gak ada. Kalau kata kata Tuhan dia itu esa, jangan kau duakan apalagi sampai kau tigakan. Apabila kau tidak mengikuti apa yang dia katakan, maka kau pengikut iblis, membangkang sama seperti iblis. Artinya apa? Kau juga sombong gitu terhadap ayat-ayat Tuhan. Makanya di ayat Al-Quran kami, Quran surah As-Sajdah ayat 15, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila para nabi dan orang beriman diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan, dengan ayat-ayat Allah, maka mereka sujud menyungkur, mereka tidak menyombongkan diri. Artinya apa yang dikatakan oleh Tuhan dituruti, bukan dibangkang gitu. Ketika Tuhan mengatakan dia esa, jangan kau duakan apalagi sampai kau tigakan. Kalau kau membangkang, sama kau artinya sombong terhadap ayat Tuhan. Kau pengikut iblis jadinya. Berarti Gitu. kalau standarnya demikian, saya percaya bahwa Tuhan itu saya percaya kepada firman-Nya, sedangkan di satu sisi saya harus percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya saya supaya tidak menduakan Tuhan tanpa percaya kepada firman-Nya? Kalau saudara mengatakan bahwa itu bagian dari mentigakan Tuhan, bagaimana dengan Musa yang percaya kepada firman Tuhan dan percaya kepada roh Tuhan? Nabi Musa, dia mengetahui Tuhan karena Tuhan juga berfirman melalui loh batu, kan gitu. Iya. Makanya kalau ada dia 10 tidak percaya, hukum Taurat. Kalau dia tidak percaya kepada firman tersebut, apakah dia bisa dibilang dia bisa jadi Gak seorang akan nabi? diangkat jadi nabi dia. Oh, Nggak enggak akan. Berarti firman punya Nggak kekuatan akan. kan? Gak akan. Tapi Jadi Musa tidak- seorang Musa- nabi itu mengikuti. Tapi Musa Bentar tidak bang. dikatakan Jadi menduakan seorang Tuhan nabi itu penyampai. Bentar bang. Hmm. Jadi seorang nabi itu dia itu penyampai firman Tuhan, maka apa yang disampaikan Tuhan pasti dia turuti. Kalau dia membangkang dengan firman Tuhan, nggak bisa disebut nabi, tapi disebut pengikut iblis. Nah gitu. Lantas, Pak Ustadz, kenapa firman jadi manusia? Kenapa Pak Ustadz mengatakan bahwa saya menduakan Tuhan? Sedangkan di Bang, satu sisi, nggak ada. saat Musa percaya kepada firman Tuhan, Musa memilih percaya kepada firman Tuhan. Pak Ustadz tidak mengatakan itu sedang menduakan Tuhan. Saat saya memilih percaya kepada firman Tuhan yang menjadi manusia, Pak Ustadz menuduh saya percaya kepada menduakan Tuhan. Baik, Bang. Anda perlu tahu ya, penjelasan Tuhan melalui para nabinya. Nabi manapun termasuk Yesus, nggak ada firmannya jadi manusia, nggak ada. Oke, Pak Ustadz, mungkin kita mulai Nabi, dulu, bentar. Abraham. Tuhan menyampaikan Tuhan itu Esa. Nggak ada Tuhan mengajarkan kepada Abraham firman jadi manusia. Makanya nggak ada Abraham mengajarkan firman jadi manusia. Kepada Musa, Tuhan menjelaskan dia Esa. Nggak ada dia mengatakan firman jadi manusia. Makanya Nabi Musa nggak pernah mengajarkan firman jadi manusia. Kepada Yesus, dia menyampaikan bahwa, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus pun tidak ada mengajarkan firman jadi manusia. Gak ada. Pak Ustadz. Jadi Anda itu, Ya, Anda itu bukan mengikuti para nabi, bukan mengikuti Tuhan. Kalau mengatakan firman jadi manusia, tapi Anda memelintir firman Tuhan. Yang artinya apa? Sombong terhadap ayat-ayat Tuhan. Atau Ya, Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz baca dulu di Lukas 9. Ini ada yang menyaksikan. Ada Yohanes, ada Yakobus,
ya, dan ada Yesus. Di sini ada Musa dan ada Elia. Jika Musa dan Elia tidak sepakat bahwa firman itu telah menjadi manusia, apakah mereka mau turun begitu, saudara? Udah, kau kan pakai Lukas, betul nggak tuh? Apalagi ada suara dari langit Bang. lagi, Pak Ustaz. Bang, Ada suara lagi. Anda pakai Lukas, betul nggak? Ya, sebentar Pak Ustaz. Kita selesaikan satu persatu dulu. Enggak, yang saya tanyakan ayat yang Anda bawa Lukas gitu. Iya, benar. Ya udah baca dulu Lukas 1 sampai 3 sebelum Anda bawa Lukas keseluruhan. Lukas 1. Ya, Lukas 1 sampai 3. Oh, tentang hal itu kan Lukas menyelidiki dari saksi-saksi mata. Iya. Artinya Lukas 4 yang Anda bawakan, Lukas 3 atau 4 tadi yang Anda bawakan. Sejak kapan Lukas melihat Musa sama Yesus? Ya, dari Petrus Kitab Yohanes. penyelidikan Anda bawa sama saya gitu. Dari Petrus. Lukas kapan melihat kejadian itu, melihat Yesus ketemu Musa tuh kapan? Lukas itu. Dari Petrus, Yohanes, Yakobus. Nah, kan nggak jelas. Mereka Dari saksi. kesaksian dan penyelidikan si A, si B, si C. Ada nggak Gitu. ada nggak tertulis di kitab Petrus, Yohanes dan Yakobus menyatakan bahwa kesaksian Lukas itu tidak benar? Kesaksian Lukas itu tidak benar. Ada nggak? Kalau kesaksian Lukas itu benar, maka tidak ada kontradiksi dengan tulisan Yohanes dan Matius. Tunjukkan datanya di mana bahwa kesaksian Lukas itu tidak benar. Menurut perkataan Pak Petrus mungkin, kayak menurut Yohanes, atau mungkin menurut Yakobus mungkin. Bang, kata Yesus, orang yang bersaksi tentang aku, kesaksian itu tidak benar. Gimana sih? Orang yang bersaksi tentang aku. Iya, yang bersaksi tentang aku, kata Yesus, kesaksian itu tidak benar. Orang yang bersaksi tentang aku, kesaksian itu tidak benar. Iya. Bentar ya. Sekalian usah sambil cari, saya mau lanjutkan yang tadi, Pak Ustadz. Bukan, saya bukakan gitu ayatnya. Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa sombong itu tidak bagus. Pak Ustadz, sombong itu berarti termasuk dari bagian dari syirik ya? Bentar Bang, kita bahas dulu yang tadi ya. Oh, Bang. Nih. Saya bukakan, bukan ayatnya. Ya. Silakan, Anda mau bahas apa dulu? Ya, yang tadi tentang yang sombong. Apakah sombong itu termasuk syirik atau tidak? Nih Bang, ya. Bagian dari hawa nafsu tidak sombong. Nih Bang, ya. Bentar, jawab Yesus kepada mereka. Katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Jadi tentang Yesus tuh apa yang diucapkan Yesus yang benar, bukan diucapkan Lukas. Oh, kalau itu mah benar adanya. Itu benar sih? adanya. Jadi Ingat kalau Pak tentang Ustadz Yesus, tadi dulu. ingat, bentar. Kalimat Yesus, kalau dia bersaksi tentang dirinya baru itu benar. Kalau dari orang lain, Mana nggak kalimatnya? ada yang benar. Enggak, sebentar. Mana. Saya buka. Enggak ada bilang dari orang lain. Mana kali apa ayatnya? Saya buka sekarang. Mana? Nih, Berapa? Yohanes 8 nomor 14. Sebentar saya cari. Yohanes 8 ayat ayat berapa? 14. 14. Kita buka ya, kita lihat apakah seperti yang jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, tadi Ustadz bilang kesaksian dari orang lain itu tidak benar. Coba baca 13-nya dulu. Baca 13-nya dulu. Baca yang 13-nya dulu. Oh, 13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Dah? Iya. Jadi tuduhan terhadap Yesus kalau bersaksi dulu, gini.
Kalau Yesus bersaksi dituduh orang Farisi tidak benar. Tapi Yesus menyangkal kalau dia bersaksi baru itu benar. Dan Enggak kesaksianku demikian. itu benar. Bukan. Adakah Itu- Yesus itu- mengatakan kesaksian dari orang lain itu benar? Nggak ada. Makanya Yesus menambahkan di situ, Bang. Ya, sebab aku tahu, kata Yesus, dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Enggak, itu kalimatnya Dari Pak mana Ustadz aku coba datang dan rubah. kemana aku pergi. Itu kalimatnya Pak Ustadz rubah. Artinya gini, Ustaz kenapa saya rubah bawakan kalimat. ayat itu? Tolak ukurnya, bila Yesus bersaksi tentang dirinya, baru itu benar. Kalau Enggak kesaksiannya demikian. bukan dari Yesus atau dari Lukas, dari Paulus, nggak ada yang benar itu. Dengar Pak Ustadz, dalam istiadat Yahudi, Gitu maksudnya. dalam istiadat Yahudi, seseorang bilang dia bersaksi tentang dirinya sendiri, kesaksian itu tidak dibenarkan. Tapi harus ada orang lain yang bersaksi tentang dia. Sehingga di sana kritik orang Farisi itu kepada Yesus bahwa engkau bersaksi tentang dirimu sendiri. Jadi kesaksianmu itu tidak benar. Tapi Yesus bilang, biarpun dia bersaksi, bukan kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri itu baru benar. Enggak demikian Pak Ustadz. Pak Ustadz itu ngerubah kalimat. Kalau merubah Bang, kalimat ya, itu Yesus aja maknanya ngo- juga tuh, berubah. Tuh Pak Anda Ustadz. tahu harus ada saksi, kata Anda. Lukas saksinya dari mana dia lihat Yesus sama Musa? Sedangkan Kan Lukas menyelidiki. Bentar, Lukas kan Anda tahu di Lukas tadi dia menyelidiki. Sedangkan kata Anda yang benar itu ada saksinya. Jadi Lukas tuh siapa saksinya yang melihat Yesus dengan Musa lagi ngomong? Oke. Nah, Pak Ustadz. Jauh Bang Lukas tuh. Pak Ustadz. Kan ada tuh Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus. Nah, jika kesaksian Lukas tidak benar, sudah pasti Petrus akan menulis, Lukas kamu menulis salah itu. Saya nggak pernah ketemu Musa dengan Elia bersama Yesus, kok kamu nulisnya gitu? Atau begini Iya, saja, makanya Pak Ustadz. dibantah Yesus. Saya bisa tahu, Pak Ustadz. Bentar, makanya saya kasih bantahannya sama Anda. Kalau bersaksi tentang Yesus, kalau Yesus sendiri yang bersaksi baru itu benar, dapat dipercaya. Kalimat- Kalau orang lain, ada kalimatnya nggak jaminan mana? Yesus itu benar? Pak Ustadz merubah Bentar saya tanya kalimat. sama Anda, ya. Bukan merubah kalimat, Enggak Yesus merubah berkata kalimat. kalau dia bersaksi tentang dirinya, Yesus bilang, baru itu benar. biarpun, kata biarpun berbeda dengan Bang, jika dia bersaksi tentang biarpun dirinya sendiri kalaunya baru orang itu bersaksi, benar. Itu ya. berbeda kalimatnya, Nah. maknanya berbeda. baik. Biarpun Tuh kalau dia bersaksi aku tentang dirinya bersaksi sendiri, tentang Yesus diriku itu, sendiri, tetap itu benar. kesaksianku itu adalah benar, bukan. Ada nggak kata Yesus selain diriku juga benar? Mana dalilnya? Mana kata Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Pak Ustadz, Makanya di sekali luar merubah Yesus nggak kalimat. bisa dipercaya. Bukan merubah kalimat. Itulah ya ayat yang saya suguhkan kepada Anda. Ucapan selain Yesus itu Gini tidak dapat aja. dipercaya Saya langsung, karena tidak langsung ada jaminan tunjukkan dari aja ya. Yesus. Saya langsung tunjukkan biar semua jadi saksi ya, bahwa Ustadz merubah kalimat ya. Bentar ya. Pak Ustadz, ini kan ada Nah, protes tunjukkan orang dulu Yahudi. dalil kau. Ya, ini kan protes orang Yahudi nih. Ya, kata orang-orang Farisi kepada Yesus ya, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri. Ya, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi. Nah tadi Pak Ustadz bilang apa? Tadi Pak Ustadz bilang Nih, Yesus kau baca bersaksi dulu. tentang dirinya sendiri baru benar. Mana kata itu baru Iya, benar? betul Mana? kayak gitu. Karena kata Yesus, aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Nggak perlu dia. Aduh, Pak Ustadz. Makanya dia tidak perlu kesaksian Lukas, nggak perlu kesaksian Yohanes atau Matius. Kalau yang berkata tentang Yesus adalah dirinya sendiri baru benar. Karena Yesus tidak perlu kesaksian orang lain. Tuh kata dia.
Mana Yesus Makanya ini bilang kau nggak baca, perlu? Bang, Mana ya. Yesus bilang nggak perlu Nih kesaksian ya. orang lain? Mana Nih, kalimatnya? Yohanes 5. Mari nih saya bacakan buat Anda dulu ya. Yohanes 5 nomor 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksiannya diberikannya tentang aku adalah benar, kata Oh, Yesus. itu Oke? ada orang lain itu. Kamu telah Ada orang Bentar, lain itu. kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia bersaksi tentang kebenaran. Tapi Yesus menolak kesaksian di luar dia, karena dia tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku yang mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. Ngapain kau ikut Lukas? Makanya kalau Yesus ngomong tentang dirinya ya kesaksiannya itu benar gitu. Kalau di luar Yesus dia nggak perlu kesaksian manusia, kata Yesus. Itu bukan di Itu luar lalu kau bawa Yesus. Lukas sama saya. Itu Yohanes. Lihat, saya baca lagi. Aku Hmm. bersaksi tentang diriku sendiri dan juga sebentar. Yang tadi Yohanes ayat keberapa ya? Oh, dan di 34. dalam kitab Taurat, Taurat Musa ayat berapa? Yohanes 5 nomor 34. Oh, udah bergeser lagi itu Pak Ustadz. Pak Ustadz ini lompat-lompat. Ya iya, dua yang saya bawa. Makanya kau perhatikan. Pak Ustadz suka lompat. Jadi di luar perkataan Yesus, kita tidak bisa mengambil itu kebenaran gitu. Karena dia tidak perlu kesaksian manusia, itu kata Yesus. Ya, begini, saya berusaha juga. Pasti Pak Ustadz tidak percaya, ya kan Pak Ustadz. Saya ingin tahu nih Pak Ustadz. Ada satu hal lagi saya ingin ketahui dari Pak Ustadz ya. Apa tuh? Kan Nabi Yunus ini diutus ke kaumnya. Nah, di saya juga ada Nabi Yunus juga, Pak Ustadz. Tapi masalahnya diutus ke bangsa lain, yaitu Niniwe. Nah, diutus ke Niniwe. Lalu? Nah, sehingga dalam perjalanannya itu kan dia dibuang ke laut ya, sehingga dimakan ikan paus. Nah, kalau Pak Ustadz itu Nabi Yunus daerahnya di mana? Kalau boleh saya tahu. Kalaunya Nabi Yunus dalam Islam kah gitu, Bang? Menurut Anda? Hah? Menurut Islam gitu Nabi Yunus. Daerah Irak. Nabi Yunus orang Irak. Di daerah Nineveh kalau nggak salah. Datanya mana Pak Ustadz? Yunusnya daerah Irak. Biar saya coba cari. Di Quran surah berapa mungkin saya cari. Oh, kalaunya untuk masalah Quran tidak berbicara di daerah mana. Enggak. Tidak bicara Al-Quran bukan yang kayak gitu, menceritakan detail kepada kita tentang para nabi, enggak. Tapi kalaunya Anda meminta di luar Al-Quran, itu daerah Irak. Nah gitu juga Abraham. Abraham kan daerah Persia. Kalau di Al-Quran dikatakan diutus ke mana tuh? Kalau di Al-Quran diutus, memang dia diutus. Cuma tidak dikatakan di sebuah kota ini, enggak kayak gitu. Oh jadi Yunus itu orang mana sih Pak Ustadz? Saya jadi bingung nih Pak Ustadz. Makanya saya bilang Yunus itu dari Irak dia. Menurut surah Yunus itu yang surah Yunus 98 ya 98. Nih Bang, Al-Quran itu beda dengan yang Anda mau gitu. Sama alam Contoh dia. nih ya, waktu dibuang ke laut, dia ada ceritanya, ditelan ikan paus ada. Terus dia diutus kemana? Ke Irak nih, Nineveh. Gitu. Diutus ke Irak. Emangnya ini yang tinggal di Irak tuh kaum apa saudara? Yunus orang mana tuh? Kalau kaum Nabi Yunus itu, jujur saya lupa nama kaumnya. Ada disebutkan. Dia Bani Israel bukan? Gitu. Lah, kalau Irak Bani Israel bukan? Irak Bani Israel.
Ayo, Saya nggak tahu ada Irak. Bani Israel di Irak coba. Saya nggak tahu Pak Ustadz. Itu kan iman Pak Ustadz. Maka saya bertanya tuh sesuai iman Pak Ustadz. Kalau Ya saya itu, sih kalaunya Yunus orang kalaunya orang penjelasan Islam kayak gitu, Bang. kalau di Dia saya kalaunya sih di Al-Qur'an kalau Anda tanyakan di mana dia, diutus kemana, apa nama kaumnya, kaum-kaum tertentu aja disebutkan Allah kayak kaum Saba, kayak kaum Samud yang menjadi pelajaran gitu. Yang menjadi pelajaran terhadap kaum itu baru disebutkan Allah. Tapi kalau menceritakan nabi, Allah itu tidak menceritakan kaumnya, enggak. Tapi dia diutus ke sebuah kaum, pelajaran apa dari nabi itu yang dapat diambil gitu. Ah gitu. oh berarti ada nabi Beda. selain Bani Israel ada ya? Banyak, Abraham aja bukan Israel. Saleh bukan Israel, Hud bukan Israel, bukan. Jadi kepercayaan Islam itu tidak semua nabi itu dari Israel, ada di luar Oh, Israel. Yunus bukan Israel. Jadi kayak gitu, ada beberapa nabi yang di luar Israel gitu. Oh gitu. Kalau Yunus orang mana dia, Pak Ustadz? Kalau Yunus di Irak, Nineveh. Orang Irak. Nah, orang Irak diutus kepada orang Irak lagi gitu. Ya kepada kaumnya. Oh berarti satu pulau itu dia harus nyebrang ya? Bukan menyeberangi. Oh, Cerita Nabi Yunus itu berarti lengkap. Saya ada sih kitabnya. ikan pausnya di darat bisa. Otak kau di mana, Bang, ikan paus di darat? Sejak kapan lo ikan paus di darat? Ini kacau, Abang, ini cara mikirnya. Enggak, dia ditelan ikan paus enggak sih, Pak Ustadz? Gini aja ya, kalau kau mau saya kasih linknya tentang Iya, masalah coba. Nabi Yunus. Siap. Ya, kayak gini aja. Nih nanti saya kasih linknya. Nambah Nabi Yunus penjelasannya dalam Al-Quran kan Iya, kayak iya. gitu. Ini surah-surahnya Ntar saya catat, sedikit literasinya. Nih ada nih nabi-nabi yang kemudian dan kami telah memberikan wahyu pula. Kepada siapa nih? Ada semuanya. Nah di dalam ayat ini ada Nabi Yunus namanya kayak gitu ya. Ya, Setelah sebentar. Nabi Ayub dan Harun. Oke. Ceritanya ada di sini semuanya. Dia diutus kemana kan kayak gitu. Nih, setelah kaumnya kan nggak ada disebutkan Allah nama kaumnya apa gitu di Al-Quran itu. Oh, nama Tapi setelah tempatnya ya? kaumnya tidak mau mendengar seruan Nabi Yunus, beliau kecewa dan sedih lalu pergi meninggalkan Nainawa atau Nineveh tadi menuju Halab, Aleppo. Jelas ceritanya. Aleppo di mana? Di Suriah. Dan terus menuju kota Yafa, Palestina. Menuju dia ke pantai Laut Tengah. Lalu berencana berlayar. Di situ dia ditelan ikan paus. Paham? Tuh. Itu di surah berapa tuh, Pak Ustadz? Biar saya nanti buka. Nih, kau buka aja. Nanti Quran saya surah berapa? ketik aja cerita kisah nih. Kisah Nabi Yunus alaihi salam oleh Yunahar Ilyas. Di sini ada ayat-ayatnya. Ada nama ayat Yunusnya kan, ada nama surah tuh. Ada An-Nisa 163, dijelaskan semua. Tuh. Jelaskan semua, ada As-Sofat ayat surah ke-37 Anissa ayat berapa? ke-139, 139. Bentar, Bang. Sebut Anda satu buka dulu. aja langsung. Anda ketik aja di Google. Saya malas ceritain satu-satu gitu. Kisah Nabi Yunus AS oleh Yunahar Ilyas. Dah, Anda bisa baca ceritanya sampai selesai nanti, oke? Dan surah-surah yang dipakai. Nah, tuh ya. Tuh, banyak. Anda baca sendiri nanti, biar nggak nanya lagi sama saya. Saya udah Oke. coba buka, Pak Ustadz. Saya temukan itu saya temukan itu surat Al-Anbiya 87, 88. Habis itu surat Bang, Yunus. cerita 98. nabi-nabi itu tidak selalu di Al-Quran. Ada literasi di luar Al-Quran yang diceritakan. Nah, paham? Jadi kalaupun cerita itu tidak ada di Al-Quran, itu ada di lain, kita bisa pakai gitu, Pak Ustadz. Gini, contohnya Yunus tadi. Ya, dia kan tokoh dalam Quran. Lalu diceritakan sesuai sejarah di mana dia berada, sesuai penelitian dari literasi
maupun dari penjelasan para ulama. Kalau kami kayak gitu. Oke? Ya, maksudnya begini. eh, Apakah pedoman utama itu Al-Quran atau ada juga di luar Al-Quran? Al-Qur'an. Al-Quran. Al-Qur'an itu dijelaskan oleh para ahli sejarah. Tuh. Terus Jika di dari Al-Quran tidak ulama. ada, jika di Al-Quran tidak ada, Ngapain diceritain? enggak, maksudnya misalnya begini Pak Ustaz. Misalnya di Al-Quran tidak ada tempatnya, tapi dari penjelasan orang itu ada tempatnya. Itu Ya iya, orang yang saya menjelaskan dari pakai penelusuran, harus, Bang. saya harus pakai Al-Quran Penelusuran atau sejarah dan pakai penjelasan jejaknya. orang? Jadi kalaunya tentang Yunus tidak ada daerahnya, kenapa di luar Al-Quran ada daerahnya? Orang meneliti, paham nggak? Heran, jadi nggak semua di Al-Quran itu dituliskan Yunus daerahnya, tinggalnya, umurnya, orang tuanya, terus kemana dia? Bukan tugas Quran kayak gitu. Kalau kau kalau kau menemukan sebuah nama di Al-Quran itu, ya contoh Korun. Korun dijelaskan oleh sejarah. Contoh Yunus dijelaskan oleh sejarah. Contoh Soleh nggak ada di kitab kau, dijelaskan sejarah. Contoh juga apa? Abraham. Nggak ada Abraham itu kemana. Tapi dijelaskan oleh sejarah. Nggak kayak gitu, kayak nggak satu-satu disebutkan Quran nggak. Oke? Iya, maksudnya pedoman utamanya yang mana nih Pak Ustaz? Saya jadi bingung. Pedoman utamanya Al-Quran, rujukannya Al-Quran, dijelaskan oleh sejarah, paham? Paham nggak? Pedoman utamanya Al-Quran dijelaskan oleh sejarah, tuh. Berarti penjelasan bisa melampaui Al-Quran nggak masalah? Atau masalah? Nggak ada penjelasan melampaui Al-Quran, nggak pernah ada. Kalau misalnya di Al-Quran nggak disebut namanya, tapi di penjelasan disebut namanya, Kalau di Al-Quran tidak disebutkan namanya berarti nggak ada penjelasannya, paham? nggak, maksudnya nama tempat, nama tempat. Ngapain menjelaskan yang nggak ada, coba? Nggak, kan begini Pak Ustaz. Misalnya di Al-Quran tidak ada Niniwe. Terus di dalam penjelasan ada Niniwe. Nah, jadi pertanyaan dia dapat Niniwe ini dari mana? Sedangkan Dari pedoman sejarah, utama, udah dibilang dari sejarah. Dari sejarah, oknumnya disebutkan Quran, ya oknum tadi diteliti di mana dia hidup dari sejarah, paham? Gitu. Bingung dia. bingung saya. Iya, nggak apa. Pak Ustaz, Oke. saya makasih banyak. Saya pamit turun dulu. Mohon maaf. Itulah kalau Anda kata-kata yang pelajari Al-Quran itu. Iya. Al-Quran itu kayak gitu, Bang. Contoh Saya ya dia bingung. turunnya. Turun kayak gini, perintah sholat. Nggak ada dia di dalam Quran tuh perintah sholat tuh baca ini, baca itu, nggak ada, Bang. Dari mana penjelasannya sholat? Dari Nabi. Ya kayak gitu. Perintahnya di Quran dijelaskan oleh Nabi. Namanya di Al-Quran dijelaskan oleh sejarah. Terus sebutannya ada di Al-Quran dijelaskan oleh sains. Jadi Al-Quran itu kitab induk dari seluruh ilmu. Gitu namanya Quran. Jadi kayak gitu biar Anda paham terhadap Quran tuh. Jadi, Al-Quran tuh perintahkan sholat dia. Aqimis sholat. Tapi nggak ada angkat takbir, terus baca ini, baca itu, nggak ada di Quran. Nggak ada. Dijelaskan di luar Quran. Tapi induknya di Quran. Makanya Quran itu kitab hukum. Nah gitu. Kitab hukum dari Tuhan. Dan pelajaran yang diceritakan oleh Tuhan. Gitu. Oke? Oke, nah, Pak Ustadz, saya masih bingung sih, tapi tidak masalah Pak Ustadz. Saya Nanti belajar pahami lagi. yang Ya, saya maksud. Oke. saya pelajari. Oke, Bang. Iya, terima kasih banyak. Mohon maaf Pak Ustadz kalau ada Sama-sama. yang salah ya. Ya, Saya juga mau istirahat langsung ini. siap-siap. Ayo. Oke, ya. Diperlancar semua urusannya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama. Thank you. Thank you. Iya, makanya ya teman-teman, kalau bingung harus diulang-ulang sama mereka.
Kalau kita ulang-ulang biar mereka tambah bingung gitu. Oke teman-teman, saya mau istirahat dulu. Makanya enggak, teman-temannya kalau yang puter-puter kayak gitu saya demen. Karena apa? Karena makin bingung dia jadinya. Kalau teman-teman suruh turun, saya turun istirahat. Berhenti kita. Kata orang Banjar ampihan. Ya, saya juga mau off masalahnya. Makanya saya nggak mau turunkan gitu. Lebih baik saya putar. Ya. Jadi kayak gitu teman-teman semuanya. Oke, kita mau istirahat dan besok kita kembali lagi ya teman-teman. Karena di tempat saya pun udah setengah 1 malam. Jadi teman-teman semuanya, kita kembali lagi besok dan insya Allah saya kembali ba'da Isya gitu ya. Mari kita jaga kesehatan juga. Dan sebelum kita pamit, kita berdoa bersama. Sebelumnya juga saya berterima kasih kepada para pemberi gift nih ya, pemberi gift. Semoga Allah Subhanahu wa taala gantikan rezeki Anda berlipat ganda